Pernahkah Anda menatap tumpukan sampah daun dan sisa sayuran di halaman belakang, lalu berpikir, kapan tumpukan kotor ini akan berubah menjadi tanah hitam yang subur? Mungkin Anda sudah menunggu dengan sabar selama 300 hari, tetapi yang Anda lihat hanyalah onggokan busuk yang justru mengundang lalat. Bagaimana jika saya katakan bahwa hampir semua yang Anda ketahui tentang pengomposan tradisional itu salah besar? Ya, Anda mendengarnya dengan sangat jelas. Ada sebuah trik rahasia yang biayanya tidak lebih dari $3, atau sekitar Rp45.000, yang mampu menyulap sampah tersebut menjadi pupuk super dalam waktu 18 hari saja. Kebanyakan orang di luar sana tidak tahu rahasia kecil ini, dan membuang waktu mereka sia-sia. Hari ini, saya akan membongkar semuanya khusus untuk Anda. Apakah Anda termasuk tim yang lebih suka membeli pupuk instan di toko, atau tim yang ingin berhemat sambil menyelamatkan bumi dari sampah? Tulis jawaban Anda di komentar sekarang juga, karena apa yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan, dijamin akan mengubah cara Anda berkebun untuk selamanya. Mari kita mundur sejenak dan melihat sejarah panjang dari pembuatan pupuk alami ini. Sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita sudah sangat menyadari bahwa sisa-sisa tanaman yang membusuk bisa membuat panen mereka berikutnya menjadi jauh lebih melimpah. Bangsa Romawi kuno dan para petani tradisional di Tiongkok bahkan mencatat teknik penumpukan sisa organik ini dalam naskah kuno mereka sebagai rahasia kesuburan tanah. Namun, metode tradisional ini memiliki satu kelemahan yang sangat fatal, yaitu masalah waktu. Alam pada dasarnya bekerja dengan ritme yang sangat lambat. Secara alami, sehelai daun kering atau sisa apel dari dapur Anda membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan seringkali mendekati 1 tahun penuh, untuk terurai secara sempurna menjadi unsur hara yang bisa diserap oleh akar tanaman. Proses yang sangat lambat ini biasa disebut oleh para ahli sebagai pengomposan dingin. Di era modern ini, di mana kita terbiasa dengan segala sesuatu yang serba cepat dan efisien, menunggu hingga 300 hari tentu terasa seperti sebuah siksaan. Inilah alasan mengapa para ahli tanah dan ahli botani modern mulai mencari cara untuk meretas sistem alam ini tanpa merusak keseimbangan ekologisnya. Mereka akhirnya menemukan bahwa kunci utamanya bukanlah pada bahan apa yang kita buang, melainkan pada bagaimana kita bisa mengendalikan pasukan mikroba tak kasat mata yang bekerja siang malam di dalam tumpukan tersebut. Jadi, mari kita mulai dengan mengidentifikasi akar permasalahannya terlebih dahulu. Mengapa proses alami ini memakan waktu hingga 300 hari lamanya? Jawabannya terletak pada metode yang paling sering digunakan oleh para pemula, yaitu metode lempar dan lupakan. Banyak orang berpikir bahwa membuat pupuk organik itu sesederhana melempar sisa sayuran, kulit buah, dan setumpuk daun kering ke sudut taman, lalu membiarkan alam mengambil alih begitu saja. Alam memang akan mengambil alih tumpukan itu, tetapi dengan kecepatan yang sangat santai bak kura-kura. Proses lamban ini disebut pengomposan dingin. Dalam kondisi seperti ini, bakteri pembusuk bekerja tanpa tekanan sama sekali, tanpa asupan energi ekstra, dan seringkali mereka sangat kekurangan oksigen di bagian bawah tumpukan. Hasil akhirnya adalah tumpukan tersebut tidak menghasilkan panas yang cukup. Tanpa adanya suhu panas, biji-biji gulma liar tidak akan mati, dan patogen atau bakteri jahat penyebab penyakit tanaman mungkin masih bertahan hidup dengan nyaman di sana. Ini adalah mitos pertama yang harus kita hancurkan hari ini. Jika Anda ingin memangkas waktu menjadi 18 hari saja, Anda tidak bisa lagi bersikap pasif. Kita harus beralih ke metode aktif yang sering disebut sebagai pengomposan panas. Metode ini bukan sekedar menumpuk sampah, melainkan menciptakan sebuah ekosistem ideal yang memaksa mikroorganisme bekerja dengan kecepatan penuh bagaikan mesin bertenaga tinggi. Lalu, apa sebenarnya rahasia inti dari pengomposan panas yang sangat cepat ini? Rahasianya ada pada pasukan pekerja tak kasat mata di dalam tumpukan tersebut, yaitu bakteri termofilik. Bakteri termofilik adalah jenis mikroorganisme khusus yang sangat menyukai cuaca panas dan hidup subur di suhu yang tinggi.
Berbeda dengan bakteri biasa yang bekerja pada suhu ruangan, bakteri termofilik ini bertindak seperti oven alami pembakar sampah. Ketika mereka memakan sisa-sisa organik yang Anda kumpulkan, mereka akan berkembang biak dengan sangat agresif dan menghasilkan energi panas yang luar biasa sebagai produk sampingannya. Panas inilah yang kemudian menghancurkan struktur keras dari daun atau batang sayur dalam hitungan hari, bukan lagi bulan. Bayangkan, mereka seperti jutaan pekerja tambang kecil yang sedang membongkar batu karang dengan dinamit. Untuk mengundang dan mempertahankan pasukan bakteri termofilik ini agar terus bekerja keras, Anda harus menyediakan lingkungan yang sangat spesifik untuk mereka. Mereka membutuhkan 3 hal utama agar bisa bertahan hidup dan berkembang biak dengan maksimal. Ketiga hal itu adalah keseimbangan makanan yang tepat, udara yang cukup untuk bernapas, dan tingkat kelembapan yang pas, seperti rumah yang nyaman. Jika salah satu dari 3 elemen ini hilang, suhu tumpukan akan turun drastis, dan prosesnya akan kembali menjadi 300 hari yang membosankan. Sekarang mari kita bahas elemen pertama yang paling penting, yaitu keseimbangan makanan yang tepat. Dalam dunia pembuatan pupuk organik, makanan mikroba dibagi menjadi 2 kategori besar yang sangat terkenal. Kategori ini biasanya disebut sebagai bahan coklat dan bahan hijau. Bahan coklat adalah material yang sangat kaya akan unsur karbon. Contohnya adalah daun kering yang rontok di musim kemarau, ranting pohon yang sudah mati, serbuk gergaji kayu, kertas koran bekas yang tidak mengkilap, hingga kardus coklat polos. Karbon dari bahan coklat ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat atau energi utama bagi para bakteri. Sama seperti manusia yang membutuhkan nasi atau roti untuk bertenaga, bakteri membutuhkan daun kering ini untuk bisa terus bergerak dan memanaskan tumpukan. Jika Anda tidak memasukkan bahan coklat ini sama sekali ke dalam campuran Anda, tumpukan akan menjadi terlalu basah, lembek, dan gagal menghasilkan panas yang dibutuhkan. Banyak orang pemula yang melewatkan bahan ini karena mereka terlalu fokus membuang sisa makanan basah dari dapur. Padahal, tanpa pondasi karbon yang kuat, sistem pencernaan mikroba akan hancur berantakan dan proses penguraian super cepat tidak akan pernah terjadi sama sekali di halaman belakang Anda. Lalu, bagaimana dengan bahan hijau? Bahan hijau adalah pasangan sejati dari bahan coklat, dan material ini sangat kaya akan unsur nitrogen. Nitrogen adalah bahan pembangun protein yang mutlak dibutuhkan oleh bakteri termofilik untuk bereproduksi dan memperbanyak pasukan mereka. Contoh dari bahan hijau ini sangat mudah ditemukan setiap hari. Mulai dari sisa potongan sayur segar di dapur, kulit buah-buahan seperti pisang dan pepaya, ampas kopi sisa sarapan Anda, hingga potongan rumput segar yang baru saja Anda pangkas dari halaman depan. Walaupun ampas kopi berwarna coklat secara fisik, secara kimiawi ia tergolong sebagai bahan hijau karena kandungan nitrogennya yang sangat tinggi. Perpaduan antara bahan coklat dan bahan hijau inilah yang menjadi kunci utama mesin pembuat pupuk Anda. Mitos yang beredar sering mengatakan bahwa perbandingannya harus pas 50:50 secara volume. Namun kenyataannya, untuk memicu pengomposan panas dalam waktu 18 hari, Anda sebenarnya membutuhkan volume bahan coklat 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak daripada bahan hijau. Jika Anda memasukkan terlalu banyak bahan hijau dari dapur, tumpukan Anda akan mulai mengeluarkan bau busuk yang menyengat karena kelebihan amonia, persis seperti bau selokan yang mampet. Setelah Anda mengumpulkan cukup banyak bahan coklat dan hijau, rahasia selanjutnya untuk memangkas waktu menjadi 18 hari adalah ukuran bahan tersebut. Ingatlah prinsip dasar ini, semakin kecil potongannya, semakin cepat prosesnya akan selesai. Bayangkan, Anda sedang mencoba melarutkan sebatang gula merah utuh ke dalam air, dibandingkan dengan melarutkan gula pasir yang sudah halus. Gula pasir pasti akan larut jauh lebih cepat, karena memiliki luas permukaan yang lebih besar untuk bersentuhan dengan air. Hal yang sama persis berlaku untuk bakteri termofilik kita. Jika Anda melempar sisa kulit semangka secara utuh ke dalam tumpukan, bakteri hanya bisa memakannya pelan-pelan dari bagian luarnya saja. Ini akan memakan waktu berminggu-minggu. Tetapi, jika Anda meluangkan waktu sekitar 5 menit untuk mencacah kulit semangka itu dengan pisau,
atau menghancurkan daun kering menggunakan mesin pemotong rumput, Anda baru saja membuka jutaan pintu masuk baru bagi para bakteri tersebut. Mereka bisa menyerang bahan makanan dari segala arah secara bersamaan. Langkah sederhana berupa pencacahan bahan ini seringkali diremehkan oleh pemalas. Padahal inilah salah satu rahasia fisik paling penting untuk mempercepat proses kehancuran material organik tersebut. Jangan malas memotong bahan Anda sebesar ibu jari. Sekarang kita tiba pada bagian yang paling Anda tunggu-tunggu. Apa sebenarnya trik seharga $3 yang menjadi bintang utama dari metode 18 hari ini? Trik rahasia ini adalah menggunakan cairan tetes tebu murni, atau yang dalam dunia pertanian sering disebut sebagai molase. Ya, Anda tidak salah dengar, cairan kental berwarna hitam legam yang sering digunakan untuk membuat kue atau pakan ternak. Mengapa tetes tebu sangat luar biasa? Tetes tebu adalah bentuk gula cair murni yang sangat mudah dan cepat diserap oleh mikroorganisme. Bayangkan pasukan bakteri termofilik di tumpukan Anda sedang bekerja keras dan mulai kelelahan. Saat Anda memberikan larutan tetes tebu ini, Anda pada dasarnya sedang memberikan minuman energi dosis tinggi langsung ke mulut mereka. Gula murni ini akan langsung diubah menjadi ledakan populasi bakteri dan panas yang sangat ekstrim dalam hitungan jam. Di toko pertanian atau pasar tradisional, sebotol kecil tetes tebu biasanya dijual dengan harga tidak lebih dari $3 atau sekitar Rp45.000. Dan satu botol itu bisa digunakan untuk berbulan-bulan lamanya. Ini jauh lebih murah dan efektif daripada membeli cairan aktivator botolan buatan pabrik yang harganya bisa 10 kali lipat lebih mahal dengan hasil yang sama saja. Lalu, bagaimana cara menggunakan trik $3 cairan tetes tebu ini secara tepat? Cara aplikasinya sangatlah mudah, namun butuh sedikit ketelitian. Anda tidak boleh menuangkan cairan kental itu secara langsung ke atas tumpukan, karena hanya akan menggumpal di satu tempat. Anda harus mencairkannya terlebih dahulu. Siapkan sebuah ember berisi air bersih. Sekitar 5 liter air sudah cukup. Kemudian, masukkan sekitar 3 hingga 5 sendok makan penuh cairan tetes tebu ke dalam air tersebut. Aduk rata menggunakan kayu hingga air berubah warna menjadi kecoklatan, seperti teh yang sangat pekat. Setelah campuran minuman energi bakteri ini siap, Anda harus menyiramkannya secara bertahap setiap kali Anda menyusun lapisan bahan organik. Bayangkan, Anda sedang membuat sebuah kue lapis yang besar. Letakkan selapis bahan coklat seperti daun kering, lalu letakkan selapis bahan hijau seperti sisa sayuran di atasnya. Setelah itu, percikan larutan tetes tebu ini merata ke seluruh permukaan lapisan tersebut. Ulangi proses pelapisan dan penyiraman ini terus-menerus sampai semua bahan Anda habis dan menumpuk tinggi. Dengan cara ini, setiap inci dari tumpukan Anda akan terlapisi oleh gula pembangun energi. Anda baru saja menyiapkan sebuah prasmanan mewah yang merata untuk pasukan bakteri penantang waktu kita. Setelah makanan dan minuman energi disiapkan, elemen krusial berikutnya adalah udara. Bakteri termofilik adalah organisme aerobik, yang artinya mereka sangat membutuhkan pasokan oksigen dalam jumlah besar untuk bisa hidup dan membakar kalori. Jika tumpukan Anda terlalu padat dan udara tidak bisa masuk ke bagian tengah, bakteri pengobar panas ini akan mati-mati lemas. Tempat mereka akan segera digantikan oleh bakteri anaerobik, yaitu bakteri yang hidup tanpa oksigen. Nah, bakteri anaerobik inilah tersangka utama yang selalu menghasilkan bau busuk menyengat seperti telur busuk. Untuk menghindari hal ini, Anda harus memasukkan oksigen secara aktif. Trik sederhananya adalah dengan membalik tumpukan tersebut menggunakan garpu taman atau sekop besar. Pada metode 18 hari yang sangat agresif ini, proses membalik ini tidak boleh ditunda. Pada hari pertama dan kedua, biarkan tumpukan itu diam agar panasnya mulai terbangun berkat tetes tebu tadi. Namun, mulai dari hari ketiga dan seterusnya, Anda wajib membalik tumpukan itu setiap 2 hari sekali tanpa terkecuali. Proses pembalikan ini bertujuan untuk memindahkan material yang ada di bagian luar tumpukan, masuk ke bagian paling tengah yang panas, sekaligus memompa udara segar ke seluruh penjuru tumpukan.
Ini ibarat Anda sedang meniup api unggun agar apinya berkobar semakin besar. Bagi Anda yang merasa membalik tumpukan secara rutin itu terlalu melelahkan, jangan khawatir. Ada satu trik fisik tambahan yang sangat jenius untuk meretas masalah oksigen ini. Anda bisa menggunakan sebuah pipa berbahan plastik yang kuat atau paralon bekas. Ambil sebuah pipa paralon berdiameter cukup besar, kira-kira sebesar lengan orang dewasa. Kemudian, gunakan bor listrik untuk melubangi dinding pipa tersebut di berbagai sisinya, dari ujung atas hingga ke bawah. Setelah pipa berlubang itu siap, tancapkan pipa tersebut secara vertikal tepat di tengah-tengah calon tumpukan kompos Anda sebelum Anda mulai menumpuk bahan-bahan organik. Pipa berlubang ini akan berfungsi layaknya cerobong asap terbalik yang ajaib. Ia akan menarik udara segar dari atas secara otomatis dan mendistribusikannya langsung ke jantung tumpukan yang paling dalam, tepat di mana bakteri paling membutuhkan oksigen. Dengan adanya sistem ventilasi buatan ini, sirkulasi udara akan berjalan lancar selama 24 jam penuh tanpa henti. Anda tetap harus membalik tumpukan Anda sesekali untuk meratakan proses pembusukan, namun frekuensinya bisa dikurangi, dan tugas Anda akan terasa jauh lebih ringan. Ini adalah inovasi teknik sederhana yang sering disembunyikan oleh para petani organik profesional dari orang awam. Elemen terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kelembapan, alias kandungan air di dalam tumpukan tersebut. Banyak orang lakukan kesalahan fatal di titik ini. Mereka membiarkan tumpukannya terlalu kering kerontang karena takut kotor, atau sebaliknya, menyiramnya terlalu banyak hingga banjir seperti bubur. Air bertindak sebagai media transportasi bagi mikroorganisme. Bakteri tidak memiliki kaki. Mereka berenang dan meluncur melintasi lapisan tipis air untuk berpindah dari satu sisa daun ke sisa daun lainnya. Jika terlalu kering, aktivitas mereka akan berhenti total dan mati kelaparan. Jika terlalu basah, rongga udara akan tertutup air dan mereka akan mati lemas kekurangan oksigen. Lalu, bagaimana cara mengetahui kelembapan yang sempurna tanpa menggunakan alat ukur elektronik yang mahal? Gunakan tes spons basah yang sangat legendaris ini. Ambil segenggam bahan dari bagian tengah tumpukan Anda, lalu peras kuat-kuat dengan tangan Anda. Jika air mengucur deras dari sela-sela jari Anda, itu berarti terlalu basah, dan Anda harus segera menambahkan daun kering. Jika bahan itu hancur berantakan dan tidak ada air sama sekali, itu terlalu kering. Kelembapan yang ideal adalah ketika Anda memerasnya, hanya ada 1 atau 2 tetes kecil air yang keluar. Persis seperti spons pencuci piring yang sudah Anda peras kuat-kuat. Mari kita bahas secara rinci garis waktu dari keajaiban 18 hari ini, agar Anda tahu persis apa yang harus diharapkan setiap harinya. Pada hari pertama hingga hari ketiga, Anda mungkin tidak melihat banyak perubahan fisik dari luar, tetapi di bagian dalam, sebuah peperangan epik sedang terjadi. Berkat tambahan larutan tetes tebu yang kaya energi, bakteri mulai berpesta pora dan membelah diri menjadi miliaran sel baru. Jika Anda memasukkan tangan atau termometer khusus ke bagian tengah tumpukan pada hari ketiga, Anda akan terkejut bukan main. Suhu di dalam sana bisa melonjak drastis, hingga mencapai 60 derajat Celcius, atau bahkan lebih panas lagi. Jika Anda membuka tumpukan itu di pagi hari yang dingin, Anda akan melihat kepulan asap uap air membumbung tinggi seperti gunung berapi kecil. Ini adalah pemandangan paling memuaskan bagi seorang pembuat kompos sejati. Kepulan uap panas ini adalah bukti visual yang nyata bahwa sistem pencernaan mikroba sedang bekerja dengan efisiensi maksimum. Panas yang mencapai 60 derajat ini juga merupakan titik kritis, di mana biji gulma pembawa masalah dan bakteri penyakit patogen dipanggang sampai mati secara alami, membuat hasil akhir pupuk Anda nanti menjadi sangat aman dan higienis untuk tanaman. Memasuki fase hari keempat hingga hari ke-8, suhu akan tetap bertahan di puncaknya. Inilah saat di mana fisik bahan-bahan Anda mulai mengalami perubahan bentuk yang sangat drastis. Daun-daun yang awalnya kaku mulai layu dan hancur, sementara sisa-sisa sayuran dapur perlahan kehilangan bentuk aslinya dan mencair menjadi bubur kecoklatan. Pada fase inilah kedisiplinan Anda membalik tumpukan benar-benar diuji.
Setiap kali Anda membongkar dan menyusun ulang tumpukan tersebut, Anda wajib memastikan bahan-bahan yang tadinya berada di pinggir luar dan bersuhu dingin dipindahkan secara paksa ke titik tengah yang merupakan zona pembakaran utama. Ini memastikan setiap potongan sampah organik tanpa terkecuali mendapatkan giliran dipanggang oleh pasukan bakteri termofilik. Jangan kaget jika selama proses pembalikan ini, Anda menemukan bercak-bercak putih yang terlihat seperti abu rokok atau sarang laba-laba tebal di antara dedaunan basah. Jangan panik dan membuangnya. Bercak putih itu sama sekali bukan jamur beracun yang berbahaya. Sebaliknya, itu adalah tanda kemenangan yang harus Anda rayakan. Bercak putih misterius yang sering muncul di pertengahan proses itu sebenarnya adalah kelompok mikroorganisme tingkat lanjut yang bernama Actinomycetes. Actinomycetes memiliki bentuk fisik yang menyerupai hibrida antara bakteri dan jamur sungguhan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di fase pembusukan ini. Saat bakteri biasa mulai menyerah karena beberapa bahan memiliki serat lignin atau selulosa kayu yang terlalu keras, pasukan Actinomycetes inilah yang maju mengambil alih garis depan. Mereka memiliki kemampuan khusus untuk menembus jaringan kayu yang keras dan menghancurkan bahan-bahan organik paling bandel sekalipun, seperti ranting kecil atau serat tebal pelepah daun. Kehadiran filamen putih ini juga menandakan bahwa kelembapan dan suhu tumpukan Anda berada di titik yang paling optimal. Selain memecah serat keras, Actinomycetes juga memiliki peran penting lainnya. Mereka inilah yang bertanggung jawab memberikan aroma khas yang sangat menenangkan pada pupuk yang sudah matang nantinya, yaitu aroma khas tanah hutan basah setelah diguyur hujan pertama. Jadi, jika Anda melihat benang-benang putih ini menyebar luas di hari ke-7 atau ke-8, tepuk punggung Anda sendiri, karena Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Meskipun metode pengomposan panas dengan tetes tebu ini sangat kuat, ada aturan ketat tentang bahan apa saja yang mutlak dilarang masuk ke dalam tumpukan ajaib Anda. Jika Anda melanggar aturan ini, proses 18 hari Anda akan hancur berantakan. Aturan pertama, jangan pernah membuang sisa daging, tulang hewan, kulit ikan, atau lemak hewani ke dalam campuran. Bahan-bahan hewani ini tidak disukai oleh bakteri termofilik kita, melainkan sangat disukai oleh bakteri anaerobik pembawa bau busuk. Parahnya lagi, daging dan lemak akan segera mengundang tamu tak diundang yang sangat menyebalkan, seperti tikus tanah, lalat hijau bertelur, anjing liar, atau kucing tetangga untuk mengacak-acak tumpukan Anda. Aturan kedua, hindari membuang produk olahan susu seperti sisa keju, mentega, atau yogurt basi. Sama seperti daging, bahan ini akan merusak keseimbangan pH dan mengundang bau tengik yang luar biasa. Terakhir, jauhi kertas koran yang dilapisi tinta warna-warni mengkilap, atau kertas majalah licin. Lapisan mengkilap itu biasanya terbuat dari bahan polimer plastik atau logam berat yang beracun, yang bisa membunuh pasukan mikroba Anda seketika dan meracuni tanah kebun Anda. Tetaplah disiplin hanya menggunakan bahan-bahan berbasis tanaman yang murni. Selain jenis bahan, ukuran tumpukan awal Anda juga merupakan faktor penentu yang sangat krusial. Anda tidak bisa berharap suhu panas akan muncul jika Anda hanya menumpuk segenggam daun kering dan satu mangkuk kecil sisa apel. Tumpukan yang terlalu kecil akan kehilangan panasnya dengan sangat cepat ke udara terbuka, seperti secangkir kopi panas yang ditinggalkan di luar ruangan pada malam hari. Para ilmuwan tanah sepakat bahwa ada ukuran minimal agar metode reaktor panas ini bisa bekerja dengan mandiri. Ukuran emas itu adalah minimal 1 meter kubik. Artinya, tumpukan awal Anda harus memiliki panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Volume sebesar ini menciptakan massa insulasi alami yang sangat tebal. Bagian luar tumpukan akan bertindak sebagai jaket pelindung, menahan panas yang dihasilkan di bagian dalam agar tidak menguap keluar terbawa angin. Jika Anda tidak memiliki kotak kayu sebesar itu, Anda bisa membuatnya langsung di atas tanah dalam bentuk gunungan kerucut. Jika bahan organik Anda belum mencapai 1 meter kubik, sebaiknya kumpulkan dulu di karung terpisah secara kering. Setelah volumenya mencukupi,
Barulah Anda mencampur semuanya sekaligus di hari pertama, menyiramnya dengan tetes tebu, dan menyalakan mesin biologis tersebut secara serentak. Memasuki periode hari ke-9 hingga hari ke-14, Anda akan mulai melihat hasil akhir dari kerja keras Anda selama ini. Tumpukan yang awalnya menjulang setinggi dada Anda, kini mungkin telah menyusut secara dramatis, menjadi hanya setengah dari volume aslinya. Penyusutan ekstrim ini adalah hal yang sangat normal, dan justru menjadi pertanda baik. Ini menandakan bahwa material organik kasar yang awalnya berongga telah dipecah menjadi partikel-partikel mikro yang sangat padat. Pada fase ini, teksturnya tidak lagi terlihat seperti daun atau sayur, melainkan mulai menyerupai remahan kue berwarna coklat gelap. Suhu di bagian dalam tumpukan perlahan akan mulai turun. Dari yang tadinya sangat panas menyengat, menjadi hanya bersuhu suam-suam kuku saja. Penurunan suhu ini wajar, karena sebagian besar karbohidrat murni dari bahan hijau dan gula tetes tebu telah habis dikonsumsi oleh bakteri. Ini adalah masa transisi. Anda masih harus tetap membaliknya setiap 2 hari dan memeriksa kelembapannya dengan tes spons. Karena proses pemecahan serat keras yang dilakukan oleh jamur dan Actinomycetes masih terus berlangsung dalam mode sunyi. Tiba di tahap akhir, yaitu hari ke-15 hingga hari ke-18, kita memasuki apa yang disebut sebagai fase penyembuhan atau pematangan akhir. Pasukan bakteri termofilik yang tadinya ganas, kini mulai mati satu persatu secara alami karena makanan cepat saji mereka telah benar-benar habis. Suhu tumpukan kini akan kembali normal, sama persis dengan suhu udara di halaman belakang Anda. Pada hari ke-18, keajaiban itu akhirnya selesai bertransformasi. Apa yang ada di depan Anda sekarang bukanlah sampah menjijikan lagi. Produk akhirnya harus memenuhi 3 kriteria utama tanda kesuksesan. Pertama, dari segi warna, warnanya harus coklat sangat tua atau hitam pekat, menyerupai warna coklat bubuk yang mahal. Kedua, dari segi tekstur, saat Anda meremasnya di tangan, ia terasa remah, ringan, dan gembur, tanpa ada lagi sisa wujud daun atau sayur utuh yang bisa dikenali. Kriteria ketiga dan yang paling penting adalah aromanya. Singkirkan mitos bahwa pupuk buatan sendiri itu berbau busuk. Kompos super cepat yang sempurna ini justru harus berbau sangat harum. Ya, harumnya sangat khas. Mengingatkan Anda pada aroma menenangkan dari tanah hutan pegunungan yang baru saja tersiram hujan lebat pertama di musim penghujan. Itulah aroma kemenangan Anda. Namun, meskipun metode ini sangat andal, kadang-kadang alam memiliki caranya sendiri untuk memberikan sedikit tantangan. Jangan panik jika Anda menemui beberapa kendala umum di tengah jalan, karena semuanya bisa diperbaiki dengan mudah. Masalah pertama yang paling sering ditakuti pemula adalah jika tumpukan Anda tiba-tiba mengeluarkan bau amonia yang tajam menyengat. Itu adalah sinyal darurat bahwa tumpukan Anda terlalu banyak mengandung bahan hijau berbahan nitrogen, atau kondisinya terlalu basah dan miskin oksigen. Cara cepat mengatasinya adalah segera bongkar tumpukan tersebut. Masukkan lebih banyak serbuk gergaji kering atau daun mati. Aduk rata agar udara segar masuk, lalu biarkan selama sehari tanpa disiram. Masalah kedua adalah jika tumpukan Anda ternyata dingin membeku, padahal sudah disiram larutan tetes tebu. Jika di hari keempat tidak ada panas sama sekali, kemungkinan besar tumpukan itu terlalu kering, atau Anda kekurangan bahan hijau. Solusinya, tuangkan sedikit tambahan sisa sayuran dapur atau ampas kopi basah. Siram lagi dengan sedikit larutan tetes tebu segar, dan aduk dengan bertenaga. Dalam 24 jam, mesin pemanas biologi itu pasti akan kembali menyala dan memancarkan kepulan uap panasnya. Mari kita pertimbangkan dampak dari trik kecil seharga $3 ini dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Bayangkan saja dampak finansial dan lingkungan yang bisa kita ciptakan dari pekarangan rumah kita sendiri. Dengan memangkas waktu dari 300 hari menjadi hanya 18 hari, Anda secara praktis bisa memproduksi pupuk organik berkualitas premium sepanjang tahun tanpa jeda. Anda bisa mengucapkan selamat tinggal selamanya pada kebiasaan membeli karung-karung pupuk kimia pabrikan yang menguras kantong dan perlahan merusak struktur alami tanah Anda. Dari sisi lingkungan,
Anda baru saja menyelamatkan puluhan hingga ratusan kilogram limbah dapur basah per tahun agar tidak berakhir membusuk tanpa guna di tempat pembuangan sampah akhir kota. Limbah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir biasanya membusuk secara anaerobik dan menghasilkan gas metana, yang mana merupakan salah satu gas rumah kaca paling berbahaya penyebab pemanasan global. Jadi, dengan mengolah sisa makanan menjadi emas hitam di halaman belakang, Anda tidak hanya menyuburkan bunga mawar dan pohon tomat Anda, tetapi Anda juga secara langsung ikut campur tangan dalam pertempuran besar mendinginkan suhu planet bumi tercinta ini. Sebagai penutup bagian utama ini, saya ingin menekankan bahwa rahasia terbesar dari keberhasilan berkebun bukanlah terletak pada teknologi canggih atau alat mahal, melainkan pada pemahaman kita bekerja selaras dengan alam itu sendiri. Trik $3 menggunakan tetes tebu ini hanyalah sebuah katalis atau pemicu, sementara keajaiban sejatinya terletak pada bagaimana miliaran mikroba kecil bersedia bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk Anda, asalkan Anda memberi mereka lingkungan yang mereka sukai. Pengomposan panas 18 hari ini menuntut sedikit kerja fisik berupa pembalikan tumpukan. Namun, hasil yang didapatkan sangat sepadan dengan keringat yang dikeluarkan. Kualitas hara dari metode ini terbukti jauh lebih kaya akan nutrisi dibandingkan metode lambat yang rentan nutrisinya tercuci oleh hujan berbulan-bulan. Anda mengubah masalah sampah yang membingungkan menjadi solusi kesuburan yang menakjubkan. Sebuah lingkaran kehidupan yang tertutup rapat, di mana sesuatu yang mati dan layu dibangkitkan kembali untuk memberi kehidupan baru bagi tunas yang baru tumbuh. Kini, kekuasaan penuh atas kesuburan tanah Anda benar-benar berada di genggaman tangan Anda sendiri, bukan di tangan produsen pupuk komersial. Sekarang kita sampai pada momen puncaknya. Bayangkan, Anda memulai dengan tumpukan sampah dapur yang berantakan dan tidak sedap dipandang. Dan hanya dalam kurun waktu 18 hari saja, tumpukan itu telah menyusut secara magis dan berubah wujud sepenuhnya. Anda membuka tangan dan memegang segenggam tanah berwarna coklat kehitaman yang beraroma harum seperti lantai hutan setelah hujan lebat. Inilah keajaiban sesungguhnya dari trik pengomposan panas menggunakan sebotol tetes tebu seharga $3 tadi. Anda tidak hanya berhasil menghemat waktu selama 282 hari yang sangat berharga, tetapi Anda juga telah menciptakan pupuk organik dengan kualitas nutrisi yang jauh lebih tinggi dan bebas dari benih gulma yang mengganggu. Signifikansi dari metode ini sangatlah luar biasa. Anda mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, menghemat ratusan ribu rupiah dari anggaran bulanan Anda, dan yang paling penting, Anda menghidupkan kembali nyawa di dalam tanah halaman Anda sendiri. Ini adalah sebuah putaran balik yang menakjubkan dari sekedar limbah buangan menjadi bongkahan emas hitam murni. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan menemani saya belajar hal menakjubkan hari ini. Tolong jangan biarkan ilmu berharga ini hanya berhenti di layar Anda saja. Pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan trik rahasia berkebun lainnya dari channel ini. Berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda, dan bagikan tautannya ke teman-teman pecinta tanaman Anda. Sebelum Anda pergi, saya punya satu pertanyaan penting untuk Anda jawab di kolom diskusi di bawah. Bahan organik apa yang paling banyak Anda hasilkan di rumah setiap harinya? Dan apakah Anda sudah siap untuk mengubahnya menjadi emas hitam besok pagi? Saya tidak sabar membaca cerita dan pengalaman Anda di kolom komentar.